Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Trilestari dari kelas Ekonomi Syariah B akan mempresentasikan tentang overview ekonomi internasional. Ruang lingkup pembahasan yang akan saya bahas yaitu poin pertama, ruang lingkup ekonomi internasional. Yang kedua, faktor-faktor negara dalam berhubungan internasional. Yang ketiga, dampak terjadinya ekonomi internasional. Dan yang keempat yaitu manfaat mempelajari ekonomi internasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Di antara permasalahan tersebut, yang dimaksud adalah masalah pemilihan produk dan kelangkaan produk baik yang berupa barang maupun berupa jasa yang dibutuhkan oleh sebanyak manusia. Penyebab munculnya permasalahan tersebut ialah karena tingginya permintaan serta penawaran terhadap kebutuhan dan juga keinginan yang bersifat tanpa batasan. Negara-negara di dunia yang belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri, mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Selanjutnya, poin kedua, saya akan membahas tentang hubungan internasional. Hubungan internasional itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pertukaran output berupa ekspor dan impor, yang kedua, keuangan atau moneter, dan yang ketiga yaitu pertukaran faktor produksi yang berupa tenaga kerja, kapital, dan teknologi. Penjelasan dari pertukaran output, ekspor, dan impor adalah suatu hubungan perdagangan karena produk yang dihasilkan oleh suatu negara dapat dipertukarkan dengan suatu negara lain berupa barang atau jasa. Kemudian yang kedua, keuangan atau moneter itu adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara seperti mengatur ketersediaan uang, distribusi, kesempatan, serta laju inflasi yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga yaitu pertukaran faktor produksi yang berupa tenaga kerja, kapital, dan teknologi. Itu yang dimaksud adalah sebagai sarana atau faktor berupa pertukaran tenaga kerja, kapital, dan teknologi yang terjadi melalui perdagangan, penanaman modal asing, serta penanaman modal asing secara langsung dengan mendirikan perseroan. Akibatnya, faktor yang ada pada suatu negara dapat menggali ke negara lain. Dan selanjutnya, contoh ekonomi internasional. Nah, di sini ada beberapa negara yang saya contohkan, yaitu yang pertama Cina. Cina merupakan negara dengan tingkat perekonomian nomor 1 di dunia. Tetapi Cina itu tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Masuknya Cina sebagai organisasi perdagangan dunia semakin mempengaruhi dan memperkukuh posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Contohnya, produk yang dihasilkan oleh negara Cina yaitu handphone yang bermerek Xiaomi, Oppo, Vivo, hingga perusahaan e-commerce Alibaba. Kemudian contoh berikutnya adalah negara Singapura. Singapura tercatat sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia dalam peringkat tahunan dirilis oleh perusahaan riset IMD World Competitiveness Center. Singapura merupakan salah satu negara maju yang mengendalikan kondisi industri seperti perkapalan, elektronik, bahan kimia, dan industri lainnya. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal sumber daya alam tersebut. Contoh perdagangan internasional di Indonesia yaitu menjual kelapa sawit, cengkeh, rempah-rempah, dan sumber daya alam lainnya.
Kemudian negara terakhir adalah negara Amerika. Negara Amerika merupakan salah satu raksasa perekonomian di dunia dengan Cina. Namun Amerika tidak bisa terlepas dari sektor impor seperti minyak tanah, otomotif, makanan, minuman, kendaraan, komputer, dan lain. Kemudian, faktor-faktor negara yang mempengaruhi hubungan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan produk. Yang keempat, kelebihan produksi dalam negeri. Yang kelima, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keenam, terjadinya era globalisasi. Selanjutnya, ada beberapa dampak yang mempengaruhi hubungan internasional. Yang pertama yaitu jual beli atau tukar menukar barang dan jasa antar negara. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Yang ketiga, pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional di suatu negara. Yang keempat, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Kemudian, yang terakhir, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Di dalam ekonomi internasional, di era globalisasi ini juga akan menimbulkan konsekuensi. Ada beberapa konsekuensinya, yaitu kondisi pasar yang terbuka atau liberalisasi dan banyaknya arus transfer yang semakin canggih berkat teknologi terkini. Kemudian munculnya perusahaan yang bersifat multinasional yang membawa dampak ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Kemudian timbulnya persaingan semakin ketat antar negara dan juga perusahaan dalam usahanya, meningkatkan mutu produk, kinerja, keefisien, dan keefektivitasannya. Kemudian, manfaat terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama, dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Yang ketiga, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Yang keempat, menambah devisa dari hasil ekspor. Yang kelima, perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. Yang keenam, menjalin persahabatan antar negara satu dengan negara yang lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan penyebaran sumber daya alam di sebuah negara.